Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Isidor Selauk, nomor induk mahasiswa 141200013, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi Dasar. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium di sekolah menengah pertama. Alat yang pertama yaitu gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Alat yang kedua yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik, bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10 sampai 20 dengan panjang 50 sampai 200 mm. Yang ketiga yaitu labu ukur. Labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisarkan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Labu Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, yaitu seorang kimiawi asal Jerman. Alat ukur yang kelima yaitu gelas piala. Gelas piala adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari peptide. Alat laboratorium yang keenam yaitu pipet tetes. Pipet tetes yaitu digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat kelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Alat ukur yang ketujuh yaitu pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume tersebut pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Alat ukur yang kedelapan yaitu pipet volume atau gondok. Pipet volume yaitu memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketinggian tinggi. Alat ukur yang kesembilan yaitu kaki tiga. Kaki tiga adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat, kasa, dan penyangga ketika proses pemanasan. Alat yang ke-10 yaitu rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang diumumkan terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12
cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Alat yang ke-11 yaitu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan berbeda-beda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Alat yang kedua yaitu plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji kesamaan suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan prosesan dan umumnya tersedia dalam jumlah 6 sampai 12 dan 16 lubang tetes. Alat yang ke-13 yaitu mortar dan alloy atau pestel. Mortar dan pestel berfungsi sebagai alat laboratorium. Ini adalah untuk menghancurkan alat penghalusan suatu bahan atau zat yang masih berfungsi pada atau kristal.